Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad kamasali ghaisin 'ajabal kuffara nabatuhu thumma yahidu fatrahu musfarra thumma yakunu hutama alaih. Yang terhormat, yang saya hormati Hadratul Mukarramun para alim ulama, Hadratul Mukarramun pengurus Masjid Al-Jihad, dan yang saya hormati, saya muliakan seluruh jamaah Masjid Al-Jihad. Barakallahu fikum fid dunya wal akhirah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari Ahad tanggal 24 Jumadil Awal 1444 Hijriah. Kita dalam kondisi alhamdulillah rabbil alamin sehat walafiat, dan insyaallah mensyukuri asihat wal firaq, sehat dan kesempatan dengan tetap istiqomah menuju mardhatillah, berada di tempat yang dimuliakan Allah, yakni Masjid Al-Jihad. Alhamdulillah, salawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kita seluruhnya. Hadirin rahimani rahimakumullah, pada pagi hari ini insyaallah kita melanjutkan membaca Syu'bul Iman, dan insyaallah pada pagi hari ini masuki yang ke-41, wa syubatul hadiyat wal arba'una al-ihtiraju 'anil ladhil manhi kal kimari wa zamara wa safasi. Jamaah Allah, Syu'bul Iman yang ke-41 yaitu senantiasa kita menjaga diri, berhati-hati dan menghindari dari berbagai permainan yang dilarang. Dari permainan yang dilarang. Ini saat ini kan lagi musim permainan bola. Betul Pak ya? Tadi malam mana itu? Tadi malam itu ya. Ada yang nonton tidak? Ternyata jamaah ada yang nonton ya. Alhamdulillah, luar biasa memang jamaah ini. Ya, ada harus subhanallah, Allahu akbar, ini harus takbir ini ya. Ternyata jamaah jihad tidak ada yang nonton walaupun jam 10 malam, apalagi jam 2 ya. Subhanallah, inilah hebatnya jamaah jihad. Kenapa? Karena menghindari permainan. Kalau olahraga boleh Pak ya. Yang gak boleh judinya gitu ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali pembacaan atau pembahasan Syu'bul Iman yang ke-41, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hadid, surah yang ke-57. Insyaallah ayat ini sangat dimaklum oleh jamaah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah hanyalah permainan, la'ibun, dan juga senda gurauan
hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur, dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keriduannya. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, bahwa kehidupan dunia itu memang gambarannya satu, la'ibun, ya permainan. Yang kedua, walahun, senda gurau. Yang ketiga, wazinatun, perhiasan. Yang keempat, watafakhurun bainakum, berbangga-bangga di antara kamu. Yang berikutnya, jazakallah. Yang kelima, watakasrun fil amwali wal aulad, dan berlomba-lomba dalam harta dan anak. Maka Allah mengibaratkan adalah seperti air hujan, ya, seperti hujan yang tanamannya itu adalah mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, lalu menjadi kuning dan hancurlah. Itulah gambaran kehidupan dunia. Sedangkan di akhirat ada dua kategori. Di akhirat itu adalah ada azab yang keras dan ada ampunan dari Allah serta keriduannya. Berarti kita tinggal memilih, apakah memilih keriduan Allah, inilah jamaah jihad, memilih ampunan dan keriduan Allah, atau memilih azab yang keras. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ada beberapa hal yang dilarang berkaitan dengan mainan. Dalam buku ini jamaah Allah, pertama adalah kimar. Kimar itu bahasa kitabnya adalah perjudian. Apapun yang namanya perjudian itu dilarang, ya, yaitu pertaruhan dengan mempergunakan uang dalam bentuk permainan apapun, itu namanya kimar. Ya, seperti bola, ya, umpama ini pegang yang final itu Prancis, ya, lawan Argentina. Kemudian ada taruhan, kamu pegang mana? Oh, saya Prancis. Kamu? Ya jelas. Kalau temennya lawan pegang Prancis, berarti yang lain lawan pegang Argentina. Berapa nih? Berapa beraninya? Berapa? Umpama gitu lah, ya. Umpama ini hanya contoh. Udahlah 100 ribuan. Itu sudah judi. Ya, itu sudah judi. Karena apapun bentuk permainan yang dijadikan taruhan itu adalah judi, kimar. Dalam buku ini. Yang kedua adalah jamarah. Jamarah itu adalah dalam buku ini adalah seruling, yakni menyanyi dengan mempergunakan batang bambu atau semisalnya. Ya, sekarang udah nggak batang bambu lagi, Pak, karena sudah sintetis, ya, sudah pakai alat apapun itu. Yang ketiga adalah safaroh, yaitu peluit yang menyanyi dengan mempergunakan daun pohon. Kemudian yang keempat dalam buku ini adalah autar. Autar itu dawai, yaitu sejumlah senar yang dipasang pada sebilah kayu atau apapun. Dalam buku ini 4 kategori itu adalah kategori al-manhi, ya, yakni permainan yang dilarang, baik kimar, kemudian zamarah, kemudian safarah maupun autar. Itu jamaah Allah. Insya Allah jamaah di sini adalah bahawa yang luar biasa kesolehannya. Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, jamaah yang dimuliakan Allah SWT, ini hadis riwayat Imam Muslim, man la'iba finnar dasyir, ya faka'annama sobago yadahu billahil hinziri wadamihi. Ya, dalam hadis Rasul disebutkan, siapa orang yang bermain dadu domino, ya, siapa orang yang bermain dadu atau domino, bentuknya apalah, ya, yang seperti itu, mirip dengan hal itu, maka pakaan nama seolah-olah orang itu mencelupkan tangannya ke daging babi dan darahnya. Astagfirullahaladzim. Ini hadis riwayat Imam Muslim, nomor hadis 2260. Ya, insya Allah jemaah jihad kayaknya nggak pernah, ya. Jadi domino atau dadu, ya, itu adalah orang yang bermain demikian seolah-olah pakaan nama, seolah-olah dia
mencelupkan tangannya ke daging babi dan darah babi. Astagfirullah. Karena memang kalau mohon maaf jamaah Allah, kalau sudah namanya main domino kayak apa itu gaplek ya. Gaplek kan dari kata goplah ya. Ya, artinya lalai lupa. Coba saking asiknya orang didoain mampus pun ketawa. Ya, begitu keluar balap 6 itu, balap 6 keluar mampus dulu itu. Ketawa Pak. Saking lalainya. Coba kalau orang dalam kondisi sadar, dalam kondisi biasanya bermampus marah Pak. Tapi ketika mainan itu lupa, lalai, saking lalainya. Maka Rasulullah SAW yang mulia menyatakan siapa orang yang bermain dadu atau domino seolah-olah dia mencelupkan tangannya ke daging babi dan darah babi. Ini jawabanullah. Hadis yang kedua, jawabanullah. Man laiba bin nardi faqad asallaha wa rasulah. Ini hadis riwayat Abu Dawud ya dan Imam Ahmad. Rasulullah menegaskan siapa orang yang bermain dadu atau domino apalah namanya itu, faqad asallaha wa rasulah, maka sungguh dia telah berdosa kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Ini jamaah yang dirahmati Allah Taala, ada pengalaman begini. Kan saya dengan teman saya itu sama-sama SAG Pak ya. SAG itu kan sarjana agama katanya dulu Pak ya. Nah suatu saat ada rihlah ke luar kota dengan anak murid. Nah ternyata di situ sudah ada teman yang bawa domino itu Pak. Nah begitu, ayo kita main-main, kita memanfaatkan waktu. Saya langsung bilang, saya maaf tidak, saya tidak. Saya langsung bilang tidak. Tapi teman yang sama SAG begitu diajak, oke. Nah begitu setelah itu selesai, kemudian begitu kembali ke sekolah, yayasan itu bilang ini kalau ini benar dan ini SAG ini sarjana agama. Kalau yang satu lagi ini sarjana ahli gaplek. Justru jadinya jadi candaan Pak. Karena sama-sama SAG. Karena beliau mau diajak, saya menolak ini. Jadi justru jadi candaan berikutnya. Kan ngeri Pak kalau siapa SAG sarjana ahli gaplek kan rusak banget. Ini adalah maka kaitan dengan permainan, kita harus berani menolak. Ketika sekali menolak dalam hal itu, selanjutnya dia tidak akan berani mengajar. Tapi ketika kita sudah pernah ikut sekali, berikutnya akan diajar lagi. Ini jauh. Maka kaitan dengan permainan, hal-hal yang memang tidak ada manfaat harus hindari. Maka firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun kan, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun." Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa mukmin yang aflah itu? Itu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya dan orang yang menghindari, menjauhi segala macam ucapan dan perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Mu'ridun, berpaling. Maka jemaah yang dimuliakan Allah SWT, apapun permainan ini ada manfaat atau tidak. Beda dengan olahraga. Kalau olahraga memang dianjurkan Pak. Karena Rasulullah menegaskan mukmin yang kuat lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Dan di antaranya adalah sarananya olahraga. Maka di masjid kita dari halamannya ada lapangan olahraga kan luar biasa. Ya, supaya mukmin itu adalah senantiasa kokoh dan kuat. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, hadis dari Imam Ahmad, bahwa masalul ladzi yal'abu bin nardi summa yaqumu fa yusalla masalul ladzi yatawaddu bil qayhi wa damil khinziri summa yaqumu fa yusalla. Rawahu Imam Ahmad. Hadis dari Imam Ahmad ini Jamalullah dalam nomor hadis 370. Perumpamaan orang yang main dadu yang Abu bin Nabi. Sumayakumu payusola, kemudian dia berdiri dan kemudian dia sholat, seperti orang yang berwudu dengan nanah dan darah babi
dia berdiri untuk sholat. Astagfirullahaladzim. Ini dari 3 hadis ini kan begitu tegas, ya, menghindari yang namanya permainan gaduh, ya. Tapi justru anak-anak kita saat ini itu diarahkan menuju ke situ. Permainan, ya, gambar-gambaran, gitu kan? Anak-anak itu Pak, gambar-gambaran dengan ditepuk lah itu kuat juga tuh tangan itu ya, di lantai berudak-beruduk begitu ya. Ini zaman ada berbagai hal permainan. Itu hadis yang 3 hadis ini adalah melarang kita bermain dadu atau semacamnya kayak domino dan segala. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah SWT, yang kedua ini adalah kategori permainan yang dilarang itu adalah bermusik atau cerita bohong. Cerita bohong. Allah berfirman dalam surah Luqman ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadisi liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa. Ulaika lahum 'adzabun 'alim. Dan ada di antara manusia yashtari lahwal hadis, yang membeli cerita bohong, yang menyesatkan dari jalan agama Allah tanpa ilmu dan menjadikan agama Allah sebagai huzwa. Ya, jamaah rahimahullah, cerita bohong, sinetron, luar biasa. Ya. Sinetron itu biasanya di akhir ada tulisan di mana, Pak? Cerita ini hanya titik belaka. Titik itu berapa? Cerita bohong, diada-adai. Tapi anehnya ketika orang ikuti sinetron, Pak, itu nangis ikut nangis, sedih ikut sedih, luar biasa pokoknya ya. Pokoknya emosional banget gitu ya. Ketika ada yang senantiasa yang dia dukung itu dirugikan, dia ikut marah gitu. Itu cerita bohong ya. Ternyata cerita bohong itu memang sudah ada sejak zaman dahulu. Cerita bohong itu sudah ada sejak zaman dahulu. Apa sekarang namanya hoax ya. Nah, maka Allah berfirman dalam surah Yusuf ya. Dalam surah Yusuf ayat yang terakhir. Ini surah Yusuf ayat yang terakhir. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini dalam surah Yusuf. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Ma kana haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Allah SWT berfirman, sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang memiliki akal. Ya, Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat. Makana haditsan yuftara. Al-Quran itu bukan cerita yang dibuat-buat. Walakin tafsila kulla syai'. Tetapi Al-Quran itu adalah walakin tasifal ladzi baina yadayhi. Tetapi Al-Quran itulah membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang beriman. Allah tegaskan, Al-Quran itu bukan cerita yang dibuat-buat. Makanya haditsan yuftara. Nah, sedangkan manusia, justru ada manusia yang malah membeli cerita bohong. Membeli cerita bohong artinya manusia yang senantiasa menjadikan cerita bohong itu menjadi bagian dari hiburan hidupnya. Kan mohon maaf jangan Allah, kan film-film itu kecuali film-film dokumenter, Pak ya. Kalau itu memang berdasarkan fakta sejarah, Pak ya. Tapi keumuman film itu kan adalah lahwal hadis, cerita yang dibuat cerita bohong, umumnya begitu ya. Tapi memang bioskop itu kan itu luar biasa, karena memang mereka luar biasa untuk publikasinya ya, terus menerus sehingga orang itu terdorong ke sana. Jemaah yang dimuliakan Allah SWT, jadi berbeda. Ada Al-Quran menegaskan
Sedangkan sebagian manusia justru yashtarillah wal hadis. Yang lahwal hadis tadi, cerita yang bohong tadi adalah di dalamnya kadang liudillah an-sabilillah, menyesatkan manusia dari agama Allah, dari jalan Allah SWT. Kenapa? Karena mereka bigori ilmin, dan justru tanpa ilmu. Kan saat ini kadang terjadi tontonan menjadi tuntunan, tuntunan menjadi tontonan. Ketika Muhammad Jamalullah ada pengajian yang ditanya siapa Ustaz? Nggak seru. Gitu kan? Kok pengajian seru gitu? Ya. Ketika yang menyampaikannya itu adalah banyak candaan, banyak ketawa TV, itu luar biasa. Wah, ini seru nih. Ya. Sehingga tuntunan justru jadi tontonan. Malah sebaliknya tontonan jadi tuntunan, karena yang dia tonton justru terwujud dalam kehidupan. Ini jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Oleh karena itu, apa nggak boleh kita lihat film? Silakan, selama itu membawa kepada kebaikan. Di dalamnya ada cerita yang benar, di dalamnya ada yang bisa kita jadikan tuntunan. Silakan, ya. Kan maka disinilah pentingnya kita memilah mana yang akan kita lihat, mana yang akan kita tonton. Ya, jemaah yang dimuliakan Allah SWT, kan dulu di bangsa Indonesia itu kan identik pakaian bangsa Indonesia itu pakai kebaya ya. Dan kebaya itu kan paling tidak menutup sampai sini, apalagi pakai jilbab ya. Kemudian yang namanya akhwat dari dulu, zaman dulu itu adalah kan tidak ada yang pakai celana panjang. Tapi justru karena tontonan itu kan sekarang kebalik. Kalau kita lihat aktor, rata-rata menutup aurat kan? Tapi aktris justru tidak menutup aurat. Apa tidak? Ia tidak menutup aurat, terbuka begitu. Ya kurang bahaya. Dengan walau-walau seperti itu. Karena seperti itu. Ini maka jamaah yang dimuliakan Allah SWT, dalam hadis Rasul disebutkan bahwa liyakununna min ummati aqwamun yastahiluna al-hirra wal harir wal khamra wal ma'azi. Rasul menegaskan akan ada pada umatku suatu kaum yang menghalalkan zina, kemudian sutra, dan juga khamar, dan juga musik. Ini Rasulullah yang menegaskan, ini dalam hadis Imam Bukhari, akan datang umat yang senantiasa kelompok yang menghalalkan zina. Nauzubillah. Kan saat ini jamaah yang dimuliakan Allah SWT, kalau kita lihat debat antara pendukung kemaksiatan dengan yang menentang, seperti pernah terjadi, saya mengikuti dialog antara yang membela orang yang menikah beda agama gitu. Tapi beliau itu adalah secara pendidikannya, beliau juga ternyata adalah bukan sembarang orang. Tapi justru dia adalah laki-laki yang membela orang yang menikah beda agama. Kan aneh gitu. Padahal dia juga muslim. Dia muslim, bahkan sudah ibadah haji ya. Tapi justru mereka membela bahwa itu adalah senantiasa harus dilegalkan. Karena auzubillah. Kan ini padahal Allah tegaskan nikah beda agama kan kategorinya zina. Kan tidak sah secara syariat. Kan Al-Baqarah ayat 222 itu ya, yang mengharamkan tidak boleh menikah dengan orang yang beda keyakinan. Tapi justru ada kaum muslimin yang mengaku muslim itu, mereka justru membela kelompok itu. Kan berarti pemikirannya adalah menentang Al-Quran tapi mengikuti keinginan dari pemikiran orang di luar Islam. Itu jawaban Allah. Ini ada gitu. Maka juga ya Allah seperti ini gitu. Bahkan ada orang jawaban Allah, orang muslim tapi justru membela LGBT. Kenapa gitu? Kan itu jelas-jelas Al-Quran berapa ayat yang menegaskan kehancuran kaum Sodom karena melakukan homo dan lesbian.
Sudah jelas ayat itu, ya. Bahkan jangankan zaman kaum Sodom, ya, kaum yang mana itu daerah di Italia itu, Pak, yang senantiasa meletus gunung dan menghancurkan mereka. Bahkan ada di Jawa Tengah yang tiba-tiba gunung itu patah dan menimpa satu kampung. Kan itu bukan jauh, Pak, tapi di daerah yang memang di negara kita. Kenapa? Karena kemaksiatan itu. Ini maka jamaah yang dimuliakan Allah SWT, Rasul menegaskan akan muncul dari umat Rasulullah kelompok yang menghalalkan zina, naudzubillah, kelompok yang menghalalkan sutra. Sutra itu haram bagi laki-laki, halal bagi perempuan. Ya ketika Allah haramkan, ya jangan usah dipaksakan gitu. Kenapa mesti melakukan sesuatu yang dilarang? Demikian pula ada yang menghalalkan khamar, bahkan menghalalkan musik. Ini hadis Rasulullah Imam Bukhari. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah SWT, yang ketiga permainan yang dilarang itu adalah mengarahkan senjata tajam kepada sesama manusia, sesama muslim. Mengarah-arahkan ini lah, ya. La yusiru ahadukum ila akhihi bisilahi fa innahu la yati ahadukum la'alla syaitanu yanzimu fi yadihi fayamu bi hubrati minan nar. Tidak boleh seseorang di antara kamu mengarah-arahkan pedang, senjata apapun namanya, karena sesungguhnya dia tidak tahu, karena sesungguhnya setan itu akan melepaskan sehingga dia akan terjerumus ke dalam neraka. Yang umpama jangan tolong 5 peso nakut-nakutin dengan pisau, Pak. Itu bisa jadi tiba-tiba lepas kena gitu, Pak. Ya kan banyak kasus orang yang main senapan gitu, Pak. Main senapan bercanda gitu. Betul-betul kosong, Pak. Tapi begitu dikokang, betul terjadi terbunuh gitu. Ya. Kalau sampo bukan mainan itu, Pak. Bukan mengarah-arahkan, itu memang beneran nih, Pak. Ya. Itu kan memang Rembo. Itu kan memang sungguhan itu merencanakan baik. Ya. Ini kadang terjadi kaum muslimin umpama mengarahkan, ini hanya tujuannya nakut-nakutin itu, Pak. Tujuannya hanya untuk supaya orang takut, supaya orang tapi bisa jadi justru di situ syaitan akan yanzi'u melepaskan di tangannya sehingga akan terjadi dia terjerumus ke dalam neraka. Maka tidak boleh mengarah-arahkan dengan senjata, dengan apapun senjata tajam kepada sesama saudara muslim. Ya. Karena di situ setan akan berperan, ya. Kalau maka dalam bahasa Sunda itu kalau pasang setan, betul, Pak? Nah itu, nih Pak Haji Opif lebih paham loh. Bahasa Sunda itu Pak istilahnya hati-hati. Nanti kalau pasang setan, betul, Pak? Ini berarti berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, tidak boleh mengarah-arahkan senjata kepada sesama kaum muslimin, kepada manusia. Ya, pura-pura latihan rumah, ditembak nih. Bisa jadi itu tiba-tiba kepencet, Pak, itu tertarik lawannya, itu bisa jadi masalah. Dan ini bukan 1-2, Pak. Cerita orang yang begitu sebenarnya sudah tidak ada, tapi kenapa jadi keluar adanya? Maka Rasulullah melarang dalam hadis Imam Bukhari Muslim mengarah-arahkan senjata kepada kaum muslimin. Jamaah Allah, kecuali dalam perang. Kalau dalam perang memang harus begitu, Pak. Ya, masa dalam perang saya nggak mau sampai kelepasan setan. Ya wafatlah itu. Ya. Justru dalam perang memang harus demikian, membunuh atau terbunuh kalau dalam perang. Ini dalam perang, Pak. Ya. Yang keempat, jamaah, ini hadis Imam Abu Daud, ya, Imam Ahmad, la yahilu li muslimin ayurawi'a musliman. Ya, tidak boleh seorang muslim mengagetkan muslim yang lain. Mengagetkan, Pak, ya. Atau menakut-nakuti. Kalau ini lagi tenang, tiba-tiba jatuhin itu benda yang bikin kaget, gitu. Sehingga itu haram ternyata, subhanallah. Ya, ngeprank gitu deh. Ngeprank kan sekarang jadi seolah-olah keren gitu. Itu nggak boleh, ya. Ngeprank dengan ulang tahun dibuatin suasana dia sampai nangis. Ujungnya
Jangan membahagiakan orang tapi dengan dipersulit dulu. Kalau membahagiakan, bahagiakan saja. Yasiru wala tu'asiru, basyiru wala tunadiru. Rasul menegaskan, bahagiakan orang jangan ditakut-takuti, permudahkan urusan orang jangan dipersulit. Jangan pakai moto kalau dipersulit, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Ini moto mana itu? Kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Gitu ya. Astagfirullahaladzim ya. Kadang-kadang kita dari sini harus ke sana lagi. Astagfirullahaladzim. Ternyata lagi di prank gitu ya. Itu jangan segitu ya. Karena Rasul menegaskan tidak halal bagi orang muslim menakut-nakuti atau mengagetkan orang muslim lainnya. Ya. Orang lagi duduk tenang dari belakang datang langsung bilang, kalau orang itu jantungan Pak, kan bahaya. Maka tidak usah mainan-mainan itu nggak usah gitu ya. Insya Allah zaman sini hamba Allah yang lebih baik ini, yang mulia, yang senantiasa menghindari hal-hal demikian. Jadi tidak boleh. Rasul menyebutkan dengan kalimat la yahilu li muslimin, tidak halal ya ayurawi'a musliman, mengagetkan orang muslim atau menakut-nakuti orang muslim. Jadi tidak halal. Berarti kalau tidak halal, haram. Yang keenam, jamaahullah, tidak boleh permainan yang menyakiti wajah. Apa sekarang? Tinju ya, tinju. Ternyata itu tidak boleh. Dalam hadis Rasul Imam Bukhari, "Idza qatala ahadukum falyastanibul wajha." Kalau berantem hindari mukul wajah. Kalau tinju kan memang sengaja wajah sampai bonyok. Ya, ternyata itu dilarang. Ya. Maka permainan yang boleh, permainan yang tidak kategori dilarang saja. Kayak main bola kan luar biasa ya, futsal. Kayak zaman di sini apa itu? Badminton, ya, tenis meja, tenis lapangan, itu yang keren ya. Voli ya, karena kalau voli kayak itu kan kulit tidak bersentuhan kan, ya. Itu jamaah Allah. Kemudian yang berikutnya yang Allah larang itu adalah judi, ya. Kan Roma Irama gimana Pak? Bisa kita banget ya nada. Luar biasa. Itu jangan lupa. Judi itu dilarang jelas ya, dan insya Allah tidak ada yang judi di sini ya. Masa dibisin judi. Jemaah yang dimuliakan Allah SWT, Allah berfirman dalam surah Al-Maidah 90, ayat ini sudah paham banget jemaah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar ya, kemudian maisir, judi, wal ansab yang berkurban atas nama berhala, wal azlam dan mengundi nasib dengan anak panah, rijsum min amali syaitan, maka itu adalah perbuatan keji dari pekerjaan, dari perbuatan syaitan. Pas tadi buhu maka jauhilah. Jadi 4 kategori ini, khamar, judi, kemudian ansab, azlam, itu adalah perbuatan keji dari perbuatan syaitan, maka wajib dijauhi. Lalu kenapa syaitan itu senantiasa mengarahkan manusia ke sana? Dalam ayat 91 Al-Maidah, innama yuridu syaitanu ayyuki abainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan adawah, permusuhan, wal baghdha dan kebencian ya, wa yasuddakum an dzikrillah, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan dari sholat. Fahal antum muntahun, maka kenapa tidak berhenti? Jamaah Allah. Jadi adanya khamar, adanya judi, syaitan itu kenapa? Itu senantiasa lebih semangat karena dibantu syaitan. Kan ketika syaitan diusir dari surga, dia bersumpah di hadapan Allah dengan kalimat Fabima aghwaytani la uzayyinana lahum bil ard. Karena kau telah menghukum aku sesat, maka akan aku jadikan semua perbuatan maksiat akan terasa indah di muka. Maka jamaah
subhanallah, contoh mohon maaf, ada orang yang pacarannya sampai tahunan tapi begitu nikah 3 hari selesai. Kenapa? Karena selama pacaran itu adalah dihiasi oleh syaitan. Kalau begitu nikah, kan syaitan sudah tidak menghiasi lagi. Itu jangan lupa ya. Maka orang kan cerita ya, kalau lagi pacaran katanya berjam-jam pun terasa hanya hitungan menit. Karena syaitan menghiasinya. Karena itu perbuatan maksiat kan. Kalau sudah nikah, kan sudah halal, setan sudah tidak turut serta. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Demikian pula dalam khamar dan maisir, itu adalah setan itu tujuannya hanya untuk membuat manusia adanya adawah permusuhan dan juga kebencian dan menghalangi manusia dari mengingat Allah dan menghalangi manusia dari menegakkan sholat. Itu adanya maisir dan khamar. Maka jangan Allah, termasuk hal yang dilarang itu adalah yakni judi atau taruhan atau khamar. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT ya, ini kan ada materi berikutnya nanti ya. Ini yang ketujuh, jangan Allah, termasuk yang dilarang itu adalah membuat gambar. Rasulullah dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim, hadis Imam Bukhari nomor 5950, hadis Imam Muslim nomor 2109. Rasulullah bersabda, "Inna asyaddan nasi 'adzaban indallahi yaumal qiyamati al-musawwirun." Ya, Rasul menegaskan demikian, "Kullu musawwirin binnar yaj'alu lahu bi kulli suratin sawwaruha nafsun fatu'adzibuhu fi jahannam." Auzubillah ini ya. Rasul menegaskan sesungguhnya yang paling berat azabnya di sisi Allah nanti yaumul kiamat adalah al-musawwirun, tukang gambar. Maksudnya gambar yang hidup, Pak. Ya. Kalau Bapak mau menjadi pelukis pemandangan, ya apa itu? Kan benda mati. Ya. Melukis Masjid Al-Jihad itu luar biasa ya. Apa-apa yang tidak boleh adalah menggambar makhluk hidup ya, makhluk hidup kan? Ini al-musawwirun. Maka setiap gambar itu adalah dalam neraka dan menjadikan setiap gambar tadi adalah akan menyiksa orang yang membuat gambar dan hadis lain akan meminta nyawa kepada yang gambar. Maka jemaah yang dimuliakan Allah SWT, mohon maaf ini kaitan dengan hal tersebut. Di rumah-rumah kadang-kadang kan ada gambarnya itu lukisan kuda menunjukkan kegagahan dulu ya. Kudanya ada berapa belas gitu, ada 1 ekor atau 3 ekor. Sebaiknya itu diturunkan saja. Insya Allah kan tidak ada jamaah jihad yang menampakkan gambar ya, jamaah Allah. Itu dalam hadis ini begitu, walaupun penafsiran ulama berbeda. Al-musawwirun di sini dimaknai adalah patung. Karena yang dilarang itu ada yang memaknai yang dilarang itu adalah yang ada bayangan. Berarti kalau ada bayangan berarti bentuknya patung. Itu Pak. Itu ada yang memaknai dari situ walau alam. Karena ketika patung nanti akan menjadi berhala. Kan berhala itu adalah patung yang disembah. Itu berhala Pak. Maka ketika di depan rumah ya jangan membuat apapun makhluk hidup yang menjadi patung. Gitu. Ya, apapun lah. Jangan Allah. Kadang heran ada sekolah yang menyatakan sekolah Islam tapi ada patungnya. Itu heran ya. Kadang itu heran. Kenapa gitu ya? Harusnya kan dihindari itu. Harusnya dihindari yang itu. Jangan hancurkan gitu patungnya. Ya jamaah Allah. Kalau kita baca surah Nabawiyah tentang Fathu Makkah, Fathu Makkah itu kan Rasulullah di Makkah itu selama 19 hari.
ketika waktu Mekah itu, salah satunya tugas Rasul menugaskan ke para sahabat kepada Khalid bin Walid umpama disuruh Khalid bin Walid untuk senantiasa datang ke suatu tempat yang di situ ada berhala Lata. Nah begitu Khalid datang ke sana dihancurin Bang. Lapor Rasulullah, ya Rasulullah aku telah menghancurkan. Apa kata Rasulullah? Kamu mendapati apa? Nggak ada apa-apa. Berarti kamu belum menghancurkannya. Balik lagi Pak Khalid itu, Khalid bin Walid balik lagi, dihancurkan sampai betul habis. Muncullah seorang yang wanita berkulit hitam dan menggerekkan rambutnya dengan telanjang. Langsung oleh Khalid ditebas Pak, tengah-tengah badannya ditebas. Ternyata itu adalah jin yang senantiasa menempati patung itu. Jadi setiap patung yang disembah di situ akan ada jin. Maka orang yang senantiasa menyembah patung itu kadang dia merasakan ada sesuatu hal yang menurut dia adalah kelebihan-kelebihan ataupun kejadian-kejadian yang tidak umum gitu. Karena perbuatan jin. Bapak baca dalam surah Nabawiyah ketika Fathu Makkah itu Rasul memerintah beberapa sahabat untuk menghancurkan patung-patung besar itu. Ternyata setiap patung di situ akan muncul wanita berkulit hitam yang telanjang dan senantiasa melawan. Tapi Khalid bin Walid nggak banyak bicara, langsung ditebas. Dan itu adalah jin yang menjelma menjadi manusia. Jadi setiap patung, maka ketika kita dengar ada gua apa gitu di situ ada penampakan yang nampaknya jin Pak. Jin yang senantiasa menyesatkan manusia. Maka setiap patung yang diberhalakan akan di situ akan ada jinnya. Jangan begitu jamaah Allah Nabi. Umpama jamaah memiliki keris, yang keris ini dikeramatkan. Kan kadang-kadang keris bisa berdiri sendiri. Kalau begini berdiri. Padahal mana ada benda mati bisa begitu. Kenapa? Karena di situ ada jinnya. Maka diminta ini keris ini jangan sampai tidak dipelihara. Caranya gimana? Setiap bulan harus dimandiin pakai kembang gitu. Itu permintaan jin. Itu bentuk seperti itu saja. Ketika kita melakukan itu, berarti kita mengikuti ritual keinginan. Maka hati-hati dijauhkan oleh Allah Taala. Jadi al-musawwirun itu maknanya seperti itu. Ada juga yang memaknai bahwa ini adalah yang dilarang itu yang ada bayangannya. Berarti bentuknya adalah dalam bentuk tadi, yaitu patung. Dan patung yang diberhalakan di situ akan ada jinnya. Ya. Maka kenapa orang-orang kafir senantiasa begitu semangat menyembah patung? Kan Allah tegaskan dalam Al-Qur'an itu adalah wa usyriku fi qulubihimul ijla, dan Allah resapkan ke dalam hati mereka menyembah berhala bikuprihim, karena kekufuran mereka. Itu yang betul. Jadi kenapa mereka semakin semangat? Karena memang dirasakan di dalam hati mereka semangat untuk itu karena kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijawab Allah. Kemudian yang ke-8 ini yang dilarang itu adalah menggantungkan lonceng di leher anak, ya. Al-jarasu mazamiru syaitan, ya. Menggantungkan lonceng atau apalah namanya diganti di leher anak dengan tujuan sama seperti menggantungkan apapun dengan tujuan adalah menolak bala gitu ya, menolak apapun itu ya. Itu adalah khawatir justru ketika manusia menggantungkan itu berarti dia bergantung keselamatan kebaikannya kepada benda yang digantungkan. Jamaah yang dirahmati Allah Taala, inilah diantaranya hal-hal yang berdasarkan beberapa hadis Rasul dan ayat Al-Quran, permainan yang dilarang. Maka oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Taala, kembali ke tadi surah Al-Mu'minun, Allah menyebutkan ada mukmin yang beruntung adalah mereka yang senantiasa menghindari, menjauhi segala macam ucapan dan perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Maka mukmin itu al-muslim tarkuhu ma la ya'ni, orang muslim telah meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada manfaat. Ketika itu adalah dinilai tidak ada kontribusi pahala akhirat, dia hindari. Ya. Kalau ukurannya adalah ada nggak ini kontribusinya dari permainan ini pahala akhirat,
Ya kalau tidak ada hindari, kalau ada silakan. Ya jawab Allah. Kan anak-anak itu adalah dunia permainan, Pak. Tetapi permainannya adalah permainan yang senantiasa tidak membuat lalai, permainan yang tidak membuat anak semakin terlena sehingga semakin jauh dari syariat. Tapi bagaimana permainan itu yang bisa membangun anak kita semakin kreatif, semakin dekat kepada agamanya, semakin kokoh akidahnya, itu permainan. Maka berarti bagaimana kita sebagai orang tua senantiasa mengarahkannya kepada kebaikan dan kemaslahatan. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang ketika kadang menjadi seolah menjadi identik, Pak. Ketika kita kumpul-kumpul ataupun namanya itu arisan keluarga atau apapun, ujung-ujungnya apa, Pak? Karaokean. Betul, Pak. Di sana kalau di sini kan enggak, Pak. Ujung-ujungnya begitu ya. Bahkan kadang Sohibul Baitnya sudah nyiapin ini. Kemudian pada tadi sebelum sudah ada pengajian, kemudian ada zikir dan doa, ujung-ujungnya nyanyi, teriak-teriak, joget-joget gitu, saweran lagi. Astagfirullahaladzim, lengkap sudah ya. Itu jangan tolong. Jadi yang tadinya sudah begitu baik ya, dengan adanya tausiah, adanya kajian, adanya zikir dan doa luar biasa, ujung-ujungnya malah joget-joget. Nah ini jangan tolong. Berarti kan kebaikan ditutup justru dengan ketidakbaikan. Karena mohon maaf jangan tolong. Ketika karaokean joget-joget, ingat kepada Allah enggak? Oh ingat tetap tetap ingat ya. Itu luar biasa, Pak. Karaokean itu masih tetap mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas jamaah yang Allah Taala, keumuman ketika sudah ma'ibu walahul justru lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silahkan kita adakan permainan selama permainan itu tidak membuat lupa kepada Allah. Tapi permainan yang membuat kita lupa kepada Allah, maka sebaiknya hindari. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ada materi tambahan selanjutnya. Mungkin saya sampai sini dulu karena ada dari tim mana? Lembaga Angkar Indonesia, mudah-mudahan Allah hindari kita dari hal demikian. Demikian mungkin karena ada acara berikutnya, saya cukupkan demikian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala, hilaf salah dan saya pribadi. Mohon maaf kepada seluruh jamaah dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebaiknya kita lebih-lebihkan 10 sampai 15 menit dari waktu suruh kita. Allah